Peace over anxiety. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa hampir 1 miliar umat manusia mengalami kecemasan yang cukup parah, yang seringkali disebut dengan pandemic anxiety. Pandemik COVID sudah berlalu, tapi dampaknya sampai hari ini masih dapat dirasakan oleh sebagian umat manusia di berbagai tempat. Bahkan dikatakan tingkat kenaikan orang-orang yang cemas mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2019 sampai 2023 ini. Nah, itu sebabnya Alkitab ingin memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap kita yang mungkin masih bergumul dengan kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 55 ayat 22, Daud berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Nah, kalau kita selidiki ayat ini diawali dengan ayat 1-5, di mana Daud mengalami perkara yang tidak mudah dihadapi. Kita tahu bahwa Daud dikejar-kejar Saul dan hendak dibunuh sampai berkali-kali banyaknya. Juga Absalom, anak kandung Daud, memberontak terhadap Daud. Belum lagi Daud yang jatuh bangun dalam dosa. Kemudian Daud juga seorang raja yang terkenal karena sering menghadapi peperangan sejak masa remajanya sampai hari tuanya. Jadi kecemasan adalah makanan sehari-hari yang Daud harus lalui dan menang atasnya. Kita lihat dari Mazmur 55 ini, ternyata ayat 1-5 berkata begini, "Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku." Perhatikan, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami perasaan seram meliputi Anda. Takut, gentar, gelisah, ngeri menimpa Anda. Belajar dari Daud. Seandainya saat itu Daud patah arang, putus harapan, tentu kita tidak dapat membaca Mazmur atau tulisan dari Raja Daud yang menang mengatasinya. Unik sekali, ketika dia ada dalam persoalan yang berat, Alkitab berkata, "Tuhan, dengarlah doaku." Artinya, supaya kita bisa belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, langkah praktis yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Karena doa membuat sebuah pernyataan iman. Doa adalah langkah iman Anda dan saya, bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan. Doa membuktikan bahwa saya tidak mampu. Saya sudah terlalu lelah menghadapi semua ini. Saya tidak sanggup lagi. Dan Anda dan saya mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang akan memberikan jawaban lebih besar dari setiap persoalan dan masalah Anda dan saya. Itu sebabnya Anda berdoa. Jadi jangan mau ditipu oleh setan yang berkata, percuma berdoa, Tuhan gak bakal jawab. Percuma berdoa, buang-buang energi, capek-capain aja. Itu semua bukan suara Tuhan. Karena musuh tahu, kalau Anda berdoa, kekhawatiranmu akan makin hilang dan Anda memperoleh kekuatan dari sumber, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi itu bagian pertama. Serahkan khawatir kepada Tuhan, dimulai melalui doa. Seperti Raja Daud sudah memberikan teladan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar juga dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat Filipi ini dari dalam penjara. Tapi perhatikan, Filipi 4 ayat 6-7 bilang begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sama kayak Daud.
Tapi ada ucapan syukur yang ditambahkan sama Paulus. Dan lihat dampaknya ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Ini bukan damai yang dunia berikan. Ini bukan damai sejahtera manusia biasa yang bergantung sama persoalan kita. Kalau lagi senang damai, kalau lagi banyak masalah hilang damai, bukan. Tapi Alkitab bilang ini damai sejahtera Allah. Allah menciptakan damai yang begitu tidak masuk akal. Makanya dikatakan melampaui segala akal. Orang-orang akan bingung melihat saudara. Kenapa Anda masih bisa merasa damai, sukacita? Ya, sukacita. Kalau Anda lihat ayat 4, yaitu 2 ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, Paulus dari dalam penjara bisa kasih semangat sama jemaat Filipi. Dia bilang bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bayangin, orang dari dalam penjara bisa ngasih semangat, encouragement kepada para pembacanya. Bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah. Kenapa bisa begitu? Karena Paulus nggak sekedar nulis, nggak sekedar teori. Dia mengalami damai sejahtera melampaui segala akal. Sekalipun dia dalam penjara dan aniaya. Wow, luar biasa. Kita belajar lagi dari tokoh lainnya ya. Kalau Anda pelajari dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, pasalnya yang ketiga menuliskan sebuah kisah yang menarik. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar menyuruh seluruh orang yang ada dalam wilayah kerajaannya sujud menyembah berhala, yaitu patung emas buatannya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau bersujud. Ditangkaplah mereka dan raja akan menghukum mereka masuk ke dapur api yang menyala-nyala. Anehnya, ketiga pemuda itu dengan tenang menjawab, bahkan dengan sopan, "Ya Tuanku Raja, seandainya Allah yang kami sembah pun tidak sanggup menolong kami tetap tidak akan mau sujud menyembah patung Tuanku Raja." Betapa tenangnya ketiga anak muda ini. Bahkan mereka menunjukkan iman yang luar biasa. Kalaupun Tuhan nggak tolong kami nggak akan mau tunduk menyembah patung buatan Tuanku. Luar biasa ya, ada banyak orang kalau Tuhan tidak jawab doanya, berhenti percaya, berhenti ikut Tuhan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berbeda. Sekalipun apapun, tetap cinta Tuhan. Dan kita tahu ketika mereka dilemparkan ke dapur api yang dinyalakan 7 kali lebih panas, Alkitab berkata tidak ada satupun yang mati. Bahkan bau angus pun gak ada. Rambut mereka gak terbakar, baju mereka gak terbakar. Orang yang gotong mereka malah mati seketika saking panasnya. Raja kebingungan, bahkan raja melihat ada 4 orang di tengah api tersebut. Orang itu adalah rupanya seperti anak dewa. Dan kita tahu, itu Yesus Kristus, the Prince of Peace, Sang Raja Damai. Dengar baik, di tengah ujian yang penuh penderitaan, yang penuh dengan kesengsaraan, dapur ujian yang berat yang sedang Anda hadapi, ada Prince of Peace, Raja Damai di tengah-tengah api yang menyala itu. Menyertai Anda, Dia Immanuel yang tidak pernah meninggalkan Anda. Tidak satu kali pun Dia akan melupakan Anda dan membiarkan Anda. Raja Damai hidup di dalam hati Anda. Dan kita tahu setelah itu Raja bahkan berkata, tidak boleh ada orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau ada yang berani, mereka akan dihukum, dipenggal, kemudian rumah mereka dirobohkan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego malah mendapatkan promosi dan jabatan yang tinggi dalam kerajaan Nebukadnezar tersebut. Artinya, api, ujian, pencobaan, hal yang berat yang membuat Anda stres, khawatir, tertekan, itu cuman sementara. Itu cuman alat yang Tuhan izinkan untuk mempromosikan Anda ke level yang lebih tinggi. Karena Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk Anda dan saya. Tapi dengar baik, jangan biarkan masa lalu Anda mengintimidasi. Jangan biarkan setan pakai dosa-dosa Anda untuk membuat Anda berhenti menjalani kehidupan yang sudah Tuhan panggil untuk Anda jalani.
Itu sebabnya kita lihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, kisah di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangin apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berjanji sama mereka bahwa musuh yang mereka lihat tidak akan mereka lihat lagi. Tentara Firaun yang kejar-kejar mereka tidak akan mereka lihat lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan nggak mau bangsa Israel, yaitu mewakili Anda dan saya, ya, para orang-orang Israel secara rohani karena iman kepada Kristus. Kita menjadi anak-anak Abraham, ahli waris janji-janji Allah. Tuhan tidak mau bangsa Israel, Anda dan saya, Israel rohani, menjadi khawatir dengan berpikir, jangan-jangan mereka kejar-kejar saya terus. Kalau mereka terus kejar saya, sampai kapan saya bisa tenang? Sampai kapan saya bisa bebas dari anxiety, kecemasan, kekhawatiran hidup? Itu sebabnya Tuhan membuat mereka tenggelam di laut Kolsom. Wow, dan mayat mereka berhantaran di tepi pantai. Artinya, jangan izinkan setan mengintimidasi Anda, menipu Anda lagi. Bahwa seolah-olah dia masih menang, Yesus belum menang. Karena faktanya Alkitab berkata, setan sudah dikalahkan. Si jahat tidak bisa menjamah Anda. Tidak ada satupun dosa, kecanduan, masa lalu, ikatan setan, segala hal yang buruk yang boleh Anda izinkan untuk mengintimidasi, mengejar, apalagi mengikat hidup Anda. Anda sudah bebas oleh karena perbuatan yang ajaib yang Kristus kerjakan di kayu salib. Musuh sudah dikalahkan dan Anda menjadi orang-orang yang lebih daripada para pemenang di dalam Kristus yang sangat mengasihi Anda. Ingat, bagian Anda sangat penting. Jangan pasif, jangan biarkan setan mengintimidasi Anda. Gunakan secara aktif dan dengan sengaja untuk bisa melepaskan, menyerahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kemudian dengan cara mengucap syukur. Seperti yang Paulus ajarkan tadi. Mengucap syukur sangat penting, karena itu juga bukti iman. Anda tidak mau membanding-bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Ketika Anda lihat IG, lihat FB orang lain, lihat TikTok orang lain, Anda mulai melihat ada yang lebih cantik, ada yang lebih hebat, ada yang lebih bertalenta, ada yang lebih kaya, ada yang lebih keren. Anda mulai anxiety, Anda mulai sulit tidur, dan sebagainya. No. Ingat, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Remember, popularitas hanya sementara, kecantikan hanya sementara, kekayaan hanya sementara. Itu sebabnya jangan biarkan apapun yang sementara mengganggu hati dan damai sejahtera Anda yang sudah Tuhan berikan. Oke, dan kita perhatikan bagian terakhir, kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 12, Petrus di dalam penjara, bahkan diapit oleh 2 orang prajurit. Tapi bisa tidur dengan nyenyak sampai malaikat datang bangunin dia, baru dia bisa bangun. Lalu belenggunya dicopot, pintu penjara dibuka, Petrus dilepaskan dari penjara. Kebayang nggak Bapak Ibu ya, di dalam penjara bisa tidur nyenyak. Tadi Paulus, sekarang Petrus. Luar biasa. Kenapa? Karena Petrus juga belajar untuk bisa menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Kayak Paulus tadi. Ya, lewat doa, lewat bersyukur, tidak mau banding-bandingkan. Dan Petrus mengutip dari Mazmur 55 ayat 22. Itu sebabnya dia tulis dalam suratnya. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wow, Tuhan memelihara Petrus. Itu sebabnya dia bisa menang atas kekhawatiran, dia bisa tidur nyenyak bahkan di dalam penjara. Dan tentu saja dia lihat contoh nyata dari gurunya, Tuhannya, Juru Selamatnya, Yesus. Di tengah badai, Yesus bisa tidur nyenyak. Saat itu Petrus dan murid-murid belum belajar ilmu untuk mengalahkan anxiety. Mereka khawatir, mereka bilang Tuhan tidak peduli ke engkau, bahwa kita ini binasa. Mereka rame-rame bangunin Yesus. Yesus bangun dan tanya, di manakah imanmu? Kemudian Yesus hardik badai. Dia bilang, diam, tenanglah. Badai pun reda. Bapak Ibu, itulah bagian yang terakhir. Setelah Anda berdoa, kemudian Anda mengucap syukur, kemudian Anda menghardik badai anxiety. Apapun persoalan yang bikin Anda cemas,
Hari ini izinkan saya sepakat dengan Anda, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu ke layar ini, Bapak Ibu Saudara, kita sepakat sama-sama. Sama seperti guru kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan sama seperti murid-muridmu, Rasul Petrus, dan juga Rasul Paulus, bahkan Raja Daud yang hidup di Perjanjian Lama berhasil menyerahkan kekhawatiran mereka. Demikian kami mau belajar menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Artinya Tuhan melindungi kami. Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Maka dengan aktif, dengan sengaja kami mempraktekkan kebenaran ini. Di mana kami berdoa kepada Allah, tanda kami percaya Tuhan lebih besar dari ketakutan, kekhawatiran, dan persoalan kami. Dan kami mau terus berharap serta mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kebesaran-Mu lewat hidup kami ini. Dan kami juga menghardik setiap badai kekhawatiran, spirit of anxiety, roh kecemasan yang menghantui, membuat kami takut. Kami patahkan, kami tolak keluar dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima saat ini saudaraku, terima damai sejahtera Allah melampaui segala akal, turun atasmu, menguasai pikiran dan hatimu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.